Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita hari ini, saya percepat pembahasannya. Jadi harusnya anti diskriminasi dan sensitivitas budaya ini dibahas di pertemuan 15, tapi saya percepat di pertemuan sekarang. Untuk pertemuan sekarang, saya akan bahas di minggu depan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk teori anti-diskriminasi dan sensitivitas multikultural atau budaya, dalam praktek Peksos itu gunanya untuk membantu dalam memahami berbagai rintangan budaya dan etnis, serta konflik dan perbedaan dalam masyarakat sehingga Peksos lebih menghargai identitas klien. Jadi di sini dengan adanya teori anti-diskriminasi dan sensitivitas budaya atau multikultural ini membantu akhirnya kita sebagai calon Peksos, sebagai Peksos agar kedepannya bisa memahami bahwa ada berbagai budaya, berbagai perbedaan maupun agama maupun ras dan usia serta jenis kelamin. Nah, perbedaan ini bisa membuat kita memperlakukan klien kita akhirnya juga berbeda. Sehingga perlu kita pahami hal tersebut, bahwa perbedaan budaya memiliki konsekuensi yang penting akan perkembangan pribadi dan pengalaman sosial orang-orang. Jadi perlu kita pahami bahwa perbedaan budaya orang, agama orang, ras, dan juga yang lain-lain itu akhirnya akan membentuk seseorang juga berbeda. Belum tentu sama seperti yang kita kayak contoh, beda budaya itu pasti beda cara makan kah, beda cara berkomunikasi, ada yang nadanya tinggi, ada yang nadanya rendah, yang mungkin tinggal di sekitar gunung agak lembut bicara, yang pinggir pantai agak keras karena suaranya harus lebih keras dari suara angin. Nah, itu perbedaan-perbedaan geografis juga mempengaruhi seseorang itu terbentuk. Jadi kita harus pahami itu ada perbedaan. Nah, untuk diskriminasi sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, jadi diskriminasi itu adalah pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang baik langsung maupun tidak langsung dasari karena adanya perbedaan. Nah, kayak tadi, kenapa kita harus paham ada perbedaan? Karena agar kita tidak melakukan diskriminasi, agar kita tidak mengucilkan, tidak melecehkan, tidak membatasi kelompok-kelompok yang berbeda dengan kita. Contohnya karena kita beda agama, akhirnya kita kucilkan atau tidak mau berteman, atau mungkin karena beda budaya, beda suku, atau karena dia tua, kita muda, akhirnya perbedaan-perbedaan tersebut membuat kita jadi secara tidak langsung bisa bertindak atau berperilaku diskriminasi, sehingga ada anti diskriminasi atau penolakan diskriminasi, penolakan mengucilkan, seperti itu. Nah, perbedaan-perbedaan apa saja yang tadi saya bilang, agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status, mungkin ada yang kaya miskin, ada juga jenis kelamin, perempuan, laki-laki, bahasa mungkin berbeda, keyakinan politik mungkin karena berbeda pemilihan presidennya atau presmanya, akhirnya terjadi diskriminasi di situ. Terus ada hal-hal lain juga yang bisa membuat kita akhirnya berbeda sama orang tersebut begitu. Jadi saat kita berbeda dengan kelompok lain atau dengan seseorang dan akhirnya kita membatasi diri kita melakukan pelecehan kepada dia, kita kucilkan dia, berarti kita telah melakukan tindakan diskriminasi. Nah, diskriminasi berarti mengidentifikasi individu dan kelompok dengan karakteristik tertentu dan memperlakukan mereka secara kurang atau bahkan tidak baik dibandingkan orang atau kelompok dengan karakteristik konvensional. Jadi yang tadi saya bilang, bisa jadi kita lakukan tindakan yang akhirnya kurang baik atau tidak menyenangkan bagi kelompok lain atau orang lain karena ada perbedaan tadi. Nah, fokus diskriminasi adalah adanya ketidaksamaan dan ketidakadilan yang dipengaruhi oleh adanya perbedaan dan kedudukan sosial. Jadi kita ingat bahwa diskriminasi itu bisa terjadi kalau adanya
ketidaksamaan atau adanya perbedaan atau adanya ketidakadilan. Nah, untuk penyebab terjadinya diskriminasi sendiri, yang pertama adalah faktor kepribadian atau perbedaan individu. Nah, ini bisa karena perbedaan agama juga di sini, bisa perbedaan warna kulit, karena kan sebenarnya anti diskriminasi ini pertama itu sangat sangat dibahas di Amerika Serikat karena adanya ras. Jadi nanti juga kita akan bahas tentang rasisme. Jadi di sana itu sangat kencang rasismenya. Akhirnya timbullah diskriminasi, pengucilan kepada orang-orang yang beda warna kulit. Nanti saya akan jelaskan di penjelasan rasisme di bawah. Nah, ini karena ada perbedaan dari faktor kepribadian, mungkin karena kita beda agama, beda suku, kemudian kita beda tempat tinggal, terus ada perbedaan kepentingan, entahkah itu karena politik, akhirnya kan saya pilih presiden ini atau bupati ini atau presma ini, kita berbeda, akhirnya kita lakukan diskriminasi atau kita korban diskriminasi. Nah, adanya perbedaan baik dari segi ekonomi, ini bisa jadi karena status sosial, akhirnya kita merasa karena mungkin dia di bawah kita atau malah karena dia di atas kita menjadi korban, atau kita malah menjadi pelaku karena ada orang di bawah kita, seperti itu. Ada juga yang sosial, ini mungkin karena terjadi karena kita tidak kita merasa tidak, hampir kayak tidak selevel, tapi bukan alasannya karena ekonomi, tapi mungkin karena tempat tinggal, merasa kayak dia tinggal di tempat kumuh, kita tinggal di tempat elit, akhirnya kita menjadi pelaku diskriminasi. Nah, untuk upaya-upaya untuk menghindari tindakan diskriminasi, pertama di upaya bidang keagamaan ini menyangkut bersilaturahmi dan bersikap toleransi. Jadi upaya agar kita tidak melakukan diskriminasi, tidak kita kucilkan orang, itu kita bersilaturahmi. Jadi hilangkan perbedaan yang ada, kemudian kita toleransi tentang perbedaan tersebut. Dan yang kedua di bidang pemerintahan yaitu menyangkut pembentukan ratifikasi. Nah, ratifikasi ini adalah perjanjian internasional. Jadi perbedaan itu tidak hanya bersifat nasional ya, tidak hanya Indonesia tapi juga internasional. Karena ada kayak kita beda orang bule sama kita, caranya berpakaian, caranya berpacaran, caranya hiduplah berbeda. Nah, itu perlu ada perjanjian juga yang bisa membuat akhirnya kita nyaman begitu saat mereka datang ataupun kita ke luar negeri. Mereka menghargai. Dan pengawasan undang-undang dan peningkatan pelayanan masyarakat. Nah, ini upaya-upaya agar diskriminasi atau pengucilan itu tidak terjadi. Terus ada bidang pendidikan. Nah, ini dari sedini mungkin sebaiknya anak-anak itu sudah dipahami bahwa mereka harus learn to know, belajar untuk tahu, learn to do. Mereka belajar akhirnya untuk melakukan, dan learn to live together. Jadi kita hidup bersama. Jadi setelah kita tahu ada perbedaan, ada budaya yang berbeda, agama yang berbeda, kita belajar untuk masuk dalam, tapi masuknya bukan kita pindah agama atau kita pindah suku, tidak, kita cuma paham bahwa ada yang lain, kemudian kita belajar hidup bersama dengan toleransi dan learn to be, jadi kita menjadi bagian hal tersebut ya, sehingga diskriminasi atau pengucilan, kita batasi diri kita itu tidak terjadi karena kita sudah tahu bahwa memang ada perbedaan, kita tidak bisa merasa kita yang paling baik, yang paling benar. Terus ada juga upaya yang keempat, yaitu upaya di bidang sosial dan ekonomi. Dengan menumbuhkan jiwa bermoral, kita saling tolong, kita saling berbagi, dan menanamkan sikap sportif atau kita bersikap adil, tidak karena kita satu agama atau satu suku, akhirnya kita kasih dia lebih kalau kita berbagi, tidak, tapi ya kita harus adil. Jadi, saya kembali lagi, kalau langsung itu lebih ke peraturan, lebih ke kebijakan, kalau yang diterapkan di lapangan itu lebih ke langsung ke tindakan kita, tindakan yang mengucilkan. Oke, untuk teori anti diskriminasi, jadi teori ini lebih condong ke paradigma sosialis kolektivis. Jadi aliran
sosialis kolektivis ini menganggap bahwa Peksos itu profesi yang harus mensejahterakan baik individu, kelompok maupun masyarakat dengan cara meningkatkan serta memfasilitasi pertumbuhan maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, teori ini lebih berfokus pada upaya untuk mengatasi diskriminasi. Kenapa kita harus mengatasi diskriminasi atau pengucilan kepada klien? Karena diskriminasi itu bisa membuat seseorang tidak sejahtera. Jadi kita harus menghilangkan diskriminasi tersebut agar orang tersebut merasa nyaman, merasa bebas, merasa sejahtera. Jadi sehingga dia menjadi kuat, karena biasanya orang-orang yang atau klien kita yang merasa didiskriminasi itu adalah orang-orang yang pasti kelompok lemah, yang kayak ditindas oleh kelompok yang kuat. Nah, makanya kita harus mengatasi diskriminasi ini agar tidak ada lagi namanya kelompok lemah atau kelompok kuat dan lemah, tapi adanya kelompok sama-sama, kelompok masyarakat. Nah, teori ini dibangun berdasarkan teori sosiologis dan psikologis yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki keanekaragaman yang bentuk social divisions. Jadi, teori ini juga berkaitan sama sosiologis dan psikologis. Jadi, masyarakat memiliki anekaragaman yang bentuk akhirnya. Jadi, karena kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda IQ juga, akhirnya kita biasanya membuat social divisions atau kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok sesuai dengan karakteristik yang sama. Jadi kayak, saya mau sama yang pintar-pintar deh, kan saya pintar. Oh, saya mau sama yang satu agama deh, saya mau sama yang satu budaya deh. Nah, akhirnya social division ini atau pembagian kelompok ini membentuk pembagian kerja yang berujung pada pembentukan identitas sosial. Nah, identitas sosial ini berlandaskan pada pembagian kerja, mengakibatkan ketidakadilan yang cenderung menindas yang lemah. Jadi karena kita tadi sudah bentuk-bentuk kelompok sendiri, karena perbedaan dan keragaman kita, akhirnya kita biasanya membentuk identitas sosial. Akhirnya kita membentuk kayak geng lah begitu, bahwa kita ini geng superior atau kita ini geng kuat begitu. Kuat karena kita sama suku, karena kita sama-sama pintar. Akhirnya kita cenderung menindas orang yang tidak berkelompok sama kita begitu. Oke. Nah, anti diskriminasi meliputi ideologi maupun proses-proses sosial yang menindas kelompok tertentu yang seringkali berdasarkan budaya, ras, gender, disabilitas, dan usia. Nah, teori diskriminasi awalnya dilandasi oleh asumsi yang meyakini adanya rasa rendah diri yang disebabkan oleh kategori biologis yang ada pada kelompok tertentu. Jadi awalnya teori diskriminasi ini juga muncul, jadi di Amerika Serikat dulu itu kalau ada orang tua yang melahirkan anak disabilitas, mereka kadang kurang mau menerima ya, akhirnya diskriminasi terjadi. Jadi karena mungkin mulai dari orang tuanya mengucilkan anak ini, akhirnya lingkungannya juga tambah mengucilkan karena perbedaan ini sangat nyata di depan mata, kita lihat seperti itu. Karena ada fisik yang berbeda dari kita, beda dengan kalau kayak budaya, kita kan belum tahu dia budaya apa kalau dia tidak bicara ataupun kita tidak tanya. Tapi kalau kayak disabilitas fisik, kayak mungkin tangannya tidak ada atau kakinya tidak ada, kita sudah bisa langsung lihat tanpa harus bertanya seperti itu. Jadi teori diskriminasi itu muncul karena itu, pertama-tama karena ada disabilitas atau ada kategori biologis yang berbeda. Nah, selain diskriminasi tadi, kita juga di sini akan bahas tentang teori sensitivitas budaya. Jadi karena adanya perilaku diskriminasi, adanya perilaku penindasan, akhirnya kita perlu sensitif terhadap budaya. Seperti apa itu? Jadi teori sensitivitas budaya atau etnik lebih condong pada paradigma refleksif terapeutik karena mengutamakan menguatkan orang. Jadi di teori ini berlandaskan pada multikulturalisme. Jadi dia berlandaskan kepada budaya-budaya yang meyakini bahwa masyarakat terbentuk dari
keanekaragaman budaya yang berupaya untuk menggabungkan budaya-budaya ini dalam membentuk atau mengkonstruksi masyarakat. Nah, teori ini berguna bagi Peksos. Kenapa? Karena dapat mengurangi atau menghindari terjadinya diskriminasi. Dengan kita sensitif terhadap budaya-budaya yang ada, kita agak peka terhadap budaya-budaya yang ada, akhirnya kita tidak melakukan diskriminasi. Kita mengatasi diskriminasi karena kita paham dan akhirnya kita toleransi. Terus kita tidak melakukan penindasan atau ketidakadilan karena kita sensitif, kita peka terhadap budaya. Jadi jangan hanya peka tentang cinta, tentang perasaan cewek atau cowok, tapi peka juga terhadap budayanya orang biar kita toleransi. Nah, di sini kenapa kita harus mengurangi atau mengatasi atau menghindari diskriminasi dengan sensitif atau peka terhadap budaya? Karena diskriminasi ini dapat menyebabkan kemiskinan, kesengsaraan, ketunaan, kebodohan, dan sebagainya. Jadi, yang tadi saya bilang bahwa diskriminasi ini akhirnya dapat membuat orang tidak sejahtera. Makanya perlu kita sensitif atau peka terhadap budaya agar kita toleransi sehingga kita paham bahwa perbedaan itu ada. Ini juga kita harus pahamkan ke klien kita. Kalau dia jadi pelaku diskriminasi, kita paham bahwa ada perbedaan. Karena kalau kita terus-menerus melakukan diskriminasi, bisa jadi orang tersebut terkikis lah. Akhirnya menghindar dari kelompok dan akhirnya kesulitan. Dan bisa jadi kemiskinan karena mungkin dia harus pindah rumah atau mungkin pindah sekolah, akhirnya dia sengsara, akhirnya dia jadi tunawisma, bisa jadi tidak punya rumah karena harus pindah. Nah, sehingga di Peksos itu ada 3 inti yang harus dimiliki. Yang pertama pengetahuan, ini pengetahuan tentang teori, tentang metode Peksos, teknik Peksos, dan juga tentang sosial budaya. Kenapa kita harus tahu? Agar kita tahu cara merespon klien. Kemudian kita harus punya skill, kita harus attitude juga, punya sikap yang terbuka, toleran terhadap perbedaan. Terus kita harus punya keterampilan atau skill dalam memodifikasi teknik-teknik Peksos dengan latar belakang yang berbeda-beda. Oke, saya rasa cukup sekian. Jika ada yang ditanyakan, silakan di grup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.